Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Suara Serumpun kali ini kita mulakan dengan ucapan Selamat Hari Raya kepada semua yang baru mendengarkan kami di waktu ini untuk Suara Serumpun bersama-sama dengan rakan-rakan daripada Antara dari Jakarta. Ya, halo. Halo Raifa Irfan. Irfan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Irfan, yang bukan dia gaya lah. Oh, dia gaya. Alah, kita buat gaya apa ni? Okey, kita last. Okey lah. Nanti kita bincang sama-sama siaran. apa pun ini merupakan siaran pertama Suara Serumpun untuk Hari Raya Aidilfitri kali ini. Terakhir kita bersiaran ketika waktu bulan puasa. Dan kali ini kita kembali dengan gandingan mantap untuk episod terakhir musim pertama kali ini, Raifa. Ya, sedih sebenarnya. Tapi yang awak cakap mantap tu bukan kita kan, mereka kan? Ya. Kita tak angkat bakul sini sebab bakul kita berat sangat. Saya dah boleh angkat lah. Boleh? Cuba Hai. Jangan rindu ya Irfan sama Raifa ya. Kita follow dah ke Facebook, IG semua dah follow kan? Ya. Sudah follow dong Instagramnya. Okey, bagus. Dah follow, nanti kita halo-halo di sana. Ya. Nak video tak? Kita manja ke? Di sini jangan manja-manja sangat ya. Ramai yang menonton. Oh, tak boleh? Okey. Saya kembali kepada serius kan. Apa-apa kita mulakan dengan perkongsian kita kali ini iaitu berkenaan dengan berita daripada Kuala Lumpur berkenaan dengan COVID-19 yang mana update ataupun kemaskinian boleh kita kongsikan untuk para pendengar dan penonton kita di Facebook di Kuala Lumpur dan Jakarta berkenaan dengan kes harian COVID-19 di Malaysia yang kembali melepasi angka 2,000 walaupun setelah hampir 2 minggu yang lalu kes itu turun bawah daripada kadar keseluruhan COVID-19 di Malaysia melebihi 4.4 juta kes. Ya, itu berkenaan dengan COVID-19 di Malaysia. Okey, tapi saya nak tanya juga Nita dan juga Harry, kerana saya terbaca semalam saya rasa yang mana dikatakan untuk penjawat awam di Indonesia selepas hari raya mereka digalakkan untuk work from home. Betul ke? Betul gitu. Memang karena untuk mengurangi kemacetan ya Raifa gitu ya. Iya, karena memang diharapkan selepas libur Idul Fitri ini tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sehingga pemerintah bagaimanapun caranya berupaya untuk tetap mengendalikan laju penularan kasus itu. Betul gitu Irfan. Dan macam mana keadaannya lepas daripada Hari Raya? Kes masih lagi stabil dan rendah ataupun ada peningkatan kes? Syukurnya masih terus membaik Irfan untuk kasus COVID-19 di Indonesia sendiri. So bagaimana perkembangan COVID-19 di sana secara keseluruhan? Ya baik, untuk tren kasus COVID-19 di Indonesia sendiri terus membaik berdasarkan data Satgas COVID-19. Jumlah kasus sembuh terus meningkat. Data terakhir menunjukkan terjadi penambahan kasus sembuh sebanyak 353 kasus, sehingga total kasus sembuh saat ini mencapai 5.886.211 kasus atau sekitar 97% Irfan dan Raifa. Nah, untuk vaksinasi sendiri untuk masyarakat di Indonesia, penerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama sudah mencapai sekitar 199 juta atau sekitar 95% dari target penerima. Disusul dengan vaksinasi dosis kedua sekitar 160 juta penerima dan dosis ketiga atau booster sekitar 41 juta penerima. Jadi memang di Indonesia ini juga berharap menuju fase endemi seperti di Malaysia ya Irfan dan Raifa ya gitu. Ya alhamdulillah juga memang kebetulan berhubung dengan beres libur Idul Fitri ini, alhamdulillah tidak terjadi lonjakan yang signifikan atas kasus COVID-19 di Indonesia gitu karena memang harapannya seperti yang sudah Saudari Nita sampaikan tadi bahwa memang harapannya Indonesia ini bisa segera masuk ke fase
endemik Endemik. COVID-19 karena memang hal tersebut juga diharapkan atau diungkapkan oleh Menkominfo di mana semoga dengan selesainya libur Idul Fitri ini dan tidak menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan, ini bisa menjadi tolak ukur agar Betul. Indonesia bisa masuk ke fase endemik seperti Malaysia tentunya. Betul sekali. Ya, Kita sama amin. Marilah kita berdoa. Amin, amin. Amin. Tadi ada orang cakap Raifah salah sebut nama. Ya. Saya bukan salah sebut nama. Saya sebenarnya nak cakap Irfan sekarang ni dia berpakaian seperti Harry Potter. Lah. Dia sebut Harry tu. Ada parut tak? Ada parut tau. Dia bukan Ada parut tanda Harry di sini, Potter. ada tanda. Iya. Tak baik. Rambut Irfan agak baru ya, kayak poninya agak menutupi mata. Sebab tu saya panggil dia Harry. Inilah Dan Ya. Harry. saya. Oke. Terima kasih. Nak cakap Inggeris ke? Okay. Nita, saya nak tanya juga tentang kan bila kata balik kampung kan. Jadi kita memang menjangkakan jalan yang sesak. Macam saya di Malaysia kan, saya sendiri pun mengalami kesesakan luar biasa 12 jam dari Luar biasa. dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Tapi Okey. macam kalian sendiri berhadapan tak dengan situasi sesak tu atau kalian pulang ke kampung naik jet peribadi? Waduh, tidak, belum. Belum punya jet pribadi kita. Doakan ya Raifah ya. Masih menggunakan transportasi darat mungkin ya. Kalau Betul. saya pribadi masih menggunakan transportasi darat dan memang kesesakan atau kemacetan itu dirasakan juga selama pekan mudik itu karena saya pribadi pun dalam perjalanan ke Bandung memakan waktu kurang lebih hampir 5 jam perjalanan yang harusnya normal itu mungkin sekitar 2 sampai 3 jam saja. Oh. Iya. Tapi di samping itu memang pemerintah juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut dalam mengurai arus mudik itu dibilang sukses karena tidak separah seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu. Adakah itu disebabkan oleh tol percuma yang Tol percuma. Tol percuma Tol betul. percuma. Salah satunya tol percuma dan one way di dalam Tol tersebut. jalur tol tersebut. Begitu. Jadi ada buka tutup Ya. jalan gitu untuk mengurai kemacetan yang ada gitu. Ya. Baik. Kalau Raifah Raifah berarti nak kongsikan bawa kendaraan macam sendiri mana? ya, bawa kereta sendiri ya pulang kampung ya. Raifah nak naik kapal terbang. Oh, pribadi. jalan Salah. pribadi. Salah, semua salah. Saya sebenarnya nak naik belon udara panas. Oh, di kapal Tapi memang kodi. udara terlalu sejuk jangan tak. Tapi ya saya bawa kenderaan peribadi. Ya. Di Malaysia kan kita raya macam tiba-tiba raya kan. Macam tiba-tiba esok raya lah begitu suasana di Malaysia. Jadi saya kira itu juga antara penyumbang kepada kesesakan lalu lintas. So saya pergi dan balik tu memang sesak yang luar biasa. Saya rasa seperti dah sampai London. Sebab 12 jam. Betul sampai London. Aduh, 12 jam Tapi tu ya. kalau naik kapal terbang lah. Memang betul naik kapal terbang. naik kereta. Naik Tapi saya memandu maksudnya wow. Tapi inilah raya kan. Itulah Betul. raya. Setahun sekali ya Macam Raifah. raya. Betul. Tapi saya beraya. Kalau tak raya tak seperti itu. Terus Kak Irfan. Ya, kita beralih pada berita seterusnya kita kongsikan kepada pendengar waktu ini melalui Suara Serumput adalah berkenaan dengan kisah seorang rakyat Malaysia yang kehilangan pekerja tetapi ada hikmah di sebalik ujian yang dihadapinya. Ketika awal dahulu dia mula bekerja di London, iaitu Fazlin Azrul 39 tahun, dia hanya sempat bekerja 4 bulan sahaja di London tapi terpaksa pulang ke Malaysia selepas berbincang dengan abangnya untuk buat keputusan membantu kenalan rapat di Malaysia dan Indonesia untuk mendapatkan barangan dari UK yang mereka inginkan. Dari situ Fazlin nampak ada peluang untuk jalankan perkhidmatan pembeli peribadi ataupun personal shopper eksklusif. Harry punya Ya Harry. It's okay. personal shopper ataupun eksklusif personal shopper yang mana katanya beliau beri peluang kepada pelanggan untuk melihat barang di kedai kita terlebih dahulu laman web. Kemudian kalau mereka nak tempah, mereka terus tolong belikan dan bawa balik ke Malaysia. Wow, bestnya. Luar biasa ya. Saya dengar ramai Insta famous yang buat macam tu, untungnya sangat besar. Oh ya. Yes. Dia ambil upah belikan barang. Kalau di Indonesia popular tak personal shopper ni? Ya mungkin banyak apa ya. ya kalau Just di tip. Indonesia Jasa di Indonesia titip. istilahnya jasa titip atau biasa disingkat menjadi just tip. Just tip. Jadi tapi Jasa titip. Iya, Jasa titip. jasa titip. Just tip. Nama kerennya Just Tip. Oh, Jadi Jasa just tip. Iya, Titip. titip. Ada Iya, jangan. titip. Itu Jasa titip. Agak Jasa ambigu. titip.
Jasa titip. Ya, jadi biasanya Itu kalau misalkan jambatan. ada yang depan, ada yang kenal seperti itu, kita menghubungi orang tersebut, lantas memesan terhadap orang tersebut untuk dibelikan dan dibawa kembali pada saat orang tersebut pulang ya. Betul. Jadi personal shopper Oh. seperti itu banyak juga ya di Indonesia Iya. gitu. Hmm. Jadi mereka datang ke mall atau mereka belanja mungkin ke Malaysia gitu. Ke luar negeri. Langsung live Instagram gitu. Nah memang tapi ada kendalanya ya. Kadang ada yang trusted atau tidak nih. Ya, Oh, terpercaya atau iya. tidak ya gitu. Saking banyaknya jadi kadang sulit juga Betul. membedakannya ya. Nah kalau di Malaysia tuh personal shopper itu harganya itu ada lebihnya kah? Di up kah atau? Okey, dia bergantung. Saya jarang juga menggunakan personal shopper, tapi selalu yang saya tengok kawan-kawan macam Irfan dia suka barang-barang dari Korea kan. Dia bergantung. Ada yang ambil persen dari harga barang. Contohnya Ya. harga barang RM10, so dia Okey. ambil berapa persen daripada harga barang. Ada juga yang memang secara lamsam, maksudnya banyak-banyak 10 barang upah RM50. Oh, Bergantung. grosiran. grosiran. Sama berarti seperti Ya, di Indonesia hampir juga sama, seperti hampir itu. sama seperti Ya itu. kita kan serumpun. Betul. Setuju. So saya biasa tengok dekat IKEA. Aha. Ya, orang beli barang kat IKEA, dia letak satu harga tetap lah untuk upah shopper tu. Oh. Tapi maknanya bukan percentage lah, maknanya dia dah tetap. Bergantung kan pada Bergantung. orang. Kalau macam Ya. saya satu barang sama harga upah. Sebab Satu barang. Oh, jadi dua kali ganda. Dua kali ganda. Nggak jadi deh nitip Raifa. Beli sendiri. Jangan. Titip Rafa mahal. Iya, jadi dua kali ganda. Bukan buy one get one. Wow, gembira Gembira, semua gembira hari ni. Semua gembira. Gembira. Suka. Okey. Baik, berita seterusnya Raifah, itu berkenaan dengan Aidilfitri. Saya yakin Raifah ada banyak cerita nak dikongsikan di sini, tapi untuk waktu ini dikeliling bunyi deruan jet pejuang. Waktu-waktu tengah raya pun ada jet juga yang lalu. Dan salah satu daripada perkongsian rakyat Malaysia katanya Aisyah Nur Syaza Anwar 24 tahun yang sedang melanjutkan pelajaran dalam jurusan perubatan di Kirk's State Medical University. Katanya bimbang tetap ada, tapi disebabkan keadaan masih terkawal, dia dan rakan-rakan lain masih lagi boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Ini penuntut ataupun mahasiswa Malaysia di Rusia ya, kerana kita tahu Rusia ketika ini masih lagi sedang melakukan operasi ketenteraan ke Ukraine. Jadi rakyat Malaysia yang beraya di sana bimbang waktu tengah beraya, loh ada jet berjuang. Macam tu. Macam tu bunyi jet pejuang. Macam mana rakan-rakan? Tak tahu macam mana bunyi udang pun tak tahu juga. Tapi itu berita-berita yang ketiga, dan saya terus saja lanjut kepada berita yang terakhir kita nak kongsikan daripada Kuala Lumpur ialah kerajaan Malaysia merangka garis panduan penggunaan kenderaan micro mobility seperti apa namanya tu? Apa? Skuter elektrik. Ah. Ya. Skuter. Sekarang ni sangat popular, semua orang naik benda tu, malas berjalan. So kalau Malas Raifah berjalan. ke satu Saya tak. tak kan. Oh, nak jalan. Saya memang yang orang yang berjalan tu saya. Oh okey. Tapi biasa sebab dia orang pakai benda ni atas jalan, so tak boleh. Dia bercampur dengan kenderaan lain, motor, Tapi kenderaan. kenderaan berat kena ikut kiri. Kenderaan berat ataupun kenderaan yang bawa orang berat. Okey. Kendaraan. Aduh, Irfan kan baru lebaran. Apa lepas ni boleh minta Semangat maaf. Raifa, semangat Raifa. Ujung-ujung nanti kita minta maaf. Hari? Yes, so itu berita-berita yang boleh kita bawakan daripada Kuala Lumpur. Ya. Nita dan Demi. Baik. Baik, kalau dari Indonesia ada 499 atlet Indonesia yang siap merebut medali emas dalam rangkaian acara SEA Games 2021. Indonesia diketahui telah mengirimkan sebanyak 499 atletnya yang terdiri dari 313 atlet laki-laki dan 186 atlet perempuan untuk bertanding memperebutkan medali emas pada ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Kontingen Merah Putih ini dijadwalkan akan bertanding dalam 32 cabang olahraga yang dipertandingkan di sana. Di antaranya ada sepak bola, bola basket, bulu tangkis, dayung, e-sport, dan lain sebagainya. Jumlah tersebut hampir 50% lebih sedikit dibanding dengan jumlah atlet Indonesia pada SEA Games 2019 di Filipina. Hal tersebut dikatakan oleh Menpora Zainuddin Amali bahwa proses pemilihan atlet untuk SEA Games menggunakan skema baru dan hanya mengirimkan atlet-atlet pilihan yang berpotensi menorehkan prestasi. Jadi kita tahu sendiri bahwa perhelatan SEA Games 2021 di Vietnam ini sedang berjalan ya, dan apa benar yang sedikit saya baca bahwa saat ini Malaysia di peringkat pertama mungkin ya dalam perolehan medali. Ya, benar. Saya bukanlah nak berbangga ya. Setakat ini Malaysia ada 6 pingat emas. Betul. Emas, 2
Perak dan 5 gangsa, keseluruhan 13 pingat, diikuti Vietnam 15 pingat, Filipina 5 pingat, Singapura 3 pingat dan Indonesia 2 pingat. Tapi ini masih lagi hari awal. Masih banyak awal, acara. masih Ya. awal. Perjuangan masih panjang. Perjuangan masih panjang, Ya. semoga Indonesia juga bisa menyusul Malaysia. Bisa menyusul Malaysia, tentunya sama. kita bisa saling beriringan lah untuk meraih kesuksesan dalam SEA Games tersebut. Iya, seperti Ya. suara serumpun, beriringan. Betul. Beriringan. Kesukanan yang Kesukaan Yang sehat, yang betul. sehat, Ya, betul. Oke. Sukan. Oke, baik, untuk berita selanjutnya. Sampai dah habis. Sudah habis. Aduh, okey. Silakan. Baik, untuk berita selanjutnya masih di seputar Hari Raya. Jadi di Indonesia sendiri mudik Lebaran 2022 ini ternyata tertinggi sepanjang sejarah, Irfan dan Raifa gitu. Jadi betul, Ya. arus mudik Lebaran 2022 ini memecahkan rekor lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah berdasarkan keterangan tertulis oleh PT Jasa Marga, menyebutkan bahwa mudik Lebaran tahun ini tertinggi dibandingkan periode Lebaran sebelumnya. Hal itu dilihat dari pergerakan lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek sebanyak 1,7 juta kendaraan mulai H-10 hingga H-1 Lebaran. Jumlah itu memecahkan rekor lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah mudik. Selain itu, rekor lain juga berhasil dicetak pada masa arus balik ini. Jasa Marga mencatat volume lalu lintas arus balik ke Jabodetabek dari arah timur Jawa tembus mencapai 170.078 kendaraan pada H+4 Lebaran. Nah, jadi memang jumlahnya ini melonjak ya, jadi 159% dari situasi normal pada 2021 atau Ya. sebelumnya ya gitu. Malah ini mengalahkan rekor tertinggi sebelum pandemi yang sebesar 166.444 kendaraan kepada 2019 lalu. Ya gitu. mungkin karena itu juga ya, faktor 2 tahun tidak Betul. diperbolehkan mudik, sehingga pada saat begitu diizinkan untuk mudik kembali langsung membludak. Betul, jadi sesak kalau kata Reva, jadi Sesak, sesak kalau kata hari Reva raya. jadi sesak di jalan. Tapi untungnya setahun sekali ya. Untungnya sesak setahun sekali. hari raya seperti Tetapi itu. malahnya kadar kereta di jalan tu meningkat. Tapi Betul. duit rayanya Betul. masih sama. Tidak meningkat juga jumlah duit raya. Macam mana? Yang keluar lebih banyak. Yang keluar lebih banyak. Iya, gitu. Gimana Jadi nih? Baik, situasi untuk- ketika ini masih lagi raya di Indonesia sebulan ke seminggu ya? Seminggu. Seminggu. Gitu. Jadi sekarang Maka- juga sebenarnya masih masuknya ke masa arus balik ya, karena betul, Mas. pemerintah juga mengimbau untuk kembali ke daerah khususnya ibu kota Jakarta itu secara bergantian atau bertahap. Jadi libur itu memang sampai tanggal minggu kemarin ya, hari Minggu kemarin. Tapi pemerintah mengimbau untuk beberapa karyawan mengajukan WFH sehingga Betul. diperbolehkan kembali ke Jakarta itu tidak menumpuk dalam satu waktu begitu. Betul, yang satu di awal yang Raifa sampaikan ya, work from home. Work from home, betul. Betul. Salah satunya adalah mengurangi kemacetan tersebut. Betul, gitu. Demi ada lagi berita nak dikongsikan? Dok, Ada Demi? satu lagi. Nah, ini mungkin Silakan. datang dari sektor kesehatan mungkin, di mana Kemenkes menemukan ada 15 kasus suspek hepatitis akut. Setelah sebelumnya kita tahu bahwa Badan Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan ditemukannya kasus acute hepatitis of unknown etiology atau di Indonesia biasa disebut hepatitis akut misterius pada 20 negara di dunia. Baru-baru ini juga di Indonesia juga dikabarkan telah menemukan sebanyak 15 kasus hepatitis akut tersebut. Nah, jadi sebelumnya kasus ini itu ditemukan banyak di negara Eropa dan salah satunya itu di Inggris dengan kasus terbanyak mencapai 115 kasus. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh Menkes Budi Gunadisadikin pada Senin kemarin dalam konferensi pers secara virtual. Angka kasus tersebut bertambah pesat setelah sehari sebelumnya hanya ditemukan sebanyak 4 kasus. Jadi hari pertama hanya 4 kasus, lalu hari Betul. kedua ditemukan sebanyak 15 kasus. Betul. Lalu Menkes juga menambahkan bahwa virus yang menyebabkan penyakit hepatitis akut tersebut belum jelas dan sedang diteliti. Namun dikabarkan virus tersebut menular lewat asupan makanan dan menyerang anak-anak di bawah umur 16 tahun. Jadi- Nah, mungkin kasus ini diharapkan agar segera tepat terselesaikan ya gitu, karena Betul. memang isunya juga di dunia juga sudah banyak merebak kasus tersebut. Nah, yang ingin saya tahu apakah di Malaysia juga ada gitu kasus serupa seperti itu. Ya, yang menyerang. seminggu yang lalu Ya. Kementerian Kesihatan Malaysia maklumkan bahawa ada Hmm. satu kes hepatitis akut di Sabah
dan ketika ini pihak Kementerian Kesihatan sedang menyiasat sebab tak tahu dari mana datangnya penyakit tersebut, tapi ada seorang ketika ini di Sabah kanak-kanak yang dijangkiti oleh penyakit tersebut. Kalau ikut kenyataan Menteri Kesihatan YB Khalid Jamaluddin, katanya kanak-kanak itu sebelum ini dapat rawatan di Hospital Sabah pada Mac selepas sakit, mengalami jaundice, demam, kurang selera, tapi akhirnya didiagnosis sebagai hepatitis akut. Tapi laporan lanjut belum lagi dapat. Tapi kalau kemas ini kita kongsikan lah. Iya, mudah-mudahan kasus ini juga tidak cepat selesai dan tidak separah kasus COVID-19 ya. Betul, gitu. Karena dan satu hal lagi juga, banyak masyarakat Indonesia mengaitkan bahwa hepatitis akut ini adalah bagian dari gejala yang diterima oleh pengidap long COVID. Nah, tersebut juga dibantah oleh Kemenkes Indonesia bahwa tersebut tidak berkaitan dengan COVID-19. Betul, karena menyerang anak-anak ya. Kalau COVID kan udah itu ya COVID. Betul. Karena Iya. kita harapkan COVID ini cepat selesai, jangan Betul. sampai bertambah masalahnya. Iya, jangan sampai hepatitis ini juga menjadi pandemi. Baru kita Aduh, menuju fase endemi. baru mau ke Malaysia tapi nanti sudah nggak boleh lagi kan. Kapan kita ketemu Raifa dan Irfan? Dijawab soalan itu. Bila waktunya tiba. Bila Kalau waktunya waktunya sudah tiba. tiba. Sukar untuk berjanji sekarang ini. Sukar. Sebab apa tu? Sukar. Sebab raya tak habis lagi. Mm-mm. Banyak lagi rumah nak kena dikutip. Banyak raya lagi ni. rumah nak dipergi. Iya. Paling Ya, keluar baik. negara. Dan itu berita-berita daripada Jakarta ya. Itu Ya, yang bisa betul. disampaikan dari Jakarta. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Nita dan juga Demi. Dan mandangkan ini episod terakhir sebelum kita berjumpa lagi di episod Ya. di musim baru, Raifa. Ya. Betul. Jadi kita bagi peluang lah kepada Anita dan Demi untuk berikan ucapan. Ya. Tapi saya tak terima ucapan semangat ya. Semangat. Ya, tidak kali ini karena beda. Sekarang hari ini Mereka mesti ada lagi gaya Oh, yang nak tergaya. buat. Nanti. Kita belum bincang lagi ni. yang dikompakan. Oke, baik. Untuk seluruh pendengar suara serumpun baik di Malaysia maupun di Indonesia, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semangat. Ada semangat lagi. Senang. Silakan Demi. Iya, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Tetap dengarkan suara serumpun sampai kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Di musim kedua. Di musim kedua. Musim kedua. Ya. Kalau Irfan dan Raifa boleh dong juga minta Iya, pesannya dong. sapa pendengar di Indonesia. Oh, boleh Irfan mulakan. Saya mulakan Ayo, dengan ucapan dimulakan. daripada Irfan Faruqi mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pendengar kita dan juga penonton-penonton yang mengikuti kita daripada Indonesia sepanjang musim pertama ini. Terima kasih kerana menyokong kami dan mendapatkan informasi-informasi daripada kedua-dua negara. Dan kita minta maaf lah kalau terkasar bahasa ke, gurau tak jadi ke, kata-kata tak sedap ke, Gelak yang nyaring. gelak yang nyari. Inilah yang nyari. Maaf saya batin lah. Selamat Hari Raya. Daripada Harry, tak perlu kot. Harry Potter. Harry Potter. Yeah, thank you for all listeners for following us. Okay, alright. Raifa. Okey, dan juga saya nak ucapkan terima kasih sebenarnya kepada semua warga kerja yang terlibat yang dengarkan kita, yang like kita di Facebook, yang menyokong siaran suara serumpun walaupun saya selalu sebagai tetamu undangan Irfan. Terima kasih kerana menjemput lah. Terima kasih kerana hadir. Dan kita harap kita akan dapat berjumpa lagi insyaAllah pada musim yang seterusnya, pastinya dengan lebih rancak lagi. Rancak. Rancak insyaAllah. benar. Macam kita juga mohon maaf lah kalau ada salah silap semua kan. Betul. Zazila. Don't miss me ya Raifa dan Irfan. We'll always missing you until we meet again. So very Terima kasih sekali lagi Nita dan Demi untuk edisi kali ini. Terima Kita akan kasih. jumpa di musim yang akan datang ya. Ya, mewakili Pendamping Fahmi Idris, saya Raifa Zulkifli. Dan saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang
untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti.